Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, lumayan lah ya. Meskipun udah merah tapi rasanya masih bullish lah. Bitcoinnya masih kenceng di atas 105, 106, 107, bahkan di atas 108 ribuan. Jadi, oke banget lah ya. Karena memang kita lihat beberapa coin juga banyak yang terjadi pemompaan yang sangat signifikan juga dalam beberapa hari terakhir, termasuk ada meme coin seperti Pengu yang naiknya udah 40% hanya dalam waktu 12 jam. Wah, ini banyak banget nih beberapa altcoin dan meme coin juga yang sepertinya siap menyala lagi ya. Apalagi ini sudah memasuki di kuartal ketiga tahun 2025. Bulan Juli, Agustus, September itu adalah kuartal ketiga dan bulan Desember, Oktober, November, Desember itu kuartal keempat. Makanya kita nantikan banget nih ya dampak setelah halving Bitcoin tersebut. Kalian nyangka nggak ya, di tahun ini Bitcoin udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Kita lihat ya, di tahun 2002 atau 2023 pada saat itu, yang mana koreksi hingga 15 ribuan dolar. Bayangkan, 15 ribuan dolar di tahun setelah tahun 2021 mencapai puncak tertinggi di angka 68.000, kemudian koreksi hingga 15.000 dolar. Makanya tahun ini hampir dikatakan tahun krusial ya. Karena kalau kita lihat menggunakan time frame bulan aja, halving Bitcoin itu benar-benar luar biasa banget dampaknya. Kita lihat di halving Bitcoin kedua di tahun 2016, garis panjang biru ini adalah pas terjadinya halving Bitcoin, yang mana dampaknya itu terjadi 1 tahun setelah halving Bitcoin tersebut, yaitu di tahun 2017, dan itu terjadi di kuartal keempat ya. Kemudian di tahun selanjutnya Bitcoin koreksi ya, itu dominan sama banget seperti halving Bitcoin yang sebelumnya terjadi. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin ketiga di tahun 2020 ya, lagi-lagi dampak dan puncak tertinggi dari halving Bitcoin tersebut 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2021, lagi-lagi terjadi di kuartal keempat, bahkan antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021, yang mana pada saat itu Bitcoin menyentuh di angka 68 ribuan dolar. Kemudian di tahun selanjutnya Bitcoin malah koreksinya dalam banget, bahkan sentuh di angka 15.000 dolar. Makanya kalau kita lihat di halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun kemarin, tahun 2024, banyak beberapa analis juga merediksikan dengan hal yang sama, bahwa di tahun ini adalah tahun puncak tertinggi dari Bitcoin ya, dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin. Kalian bisa bayangkan hari ini aja Bitcoin udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Karena jika ditargetkan memasuki kotak yang warna hijau ini, maka Bitcoin ditargetkan sih di atas 150 ribuan dolar. Gimana nggak menyamalah banget ya. Bahkan ini mereka menargetkan juga di kuartal keempat tahun 2025 ini. Waduh, gimana nggak menyala nih ya. Makanya saya selalu katakan manfaatkan momen buy the dip, momen koreksi gitu ya. Jangan FOMO-nya ketika bullish, FOMO lah ketika bearish. Jangan FOMO udah Bitcoin di atas 120 ribu atau 130 ribuan. Di saat orang melakukan take profit, kita baru masuk. Akhirnya bukannya untung malah nyangkut gitu ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa Bang yang enak? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai bursa exchange luarnya Bitget. Kenapa? Karena trade-nya enak aja, 0% atau tanpa biaya. Kemudian store atau withdrawal-nya juga bisa menggunakan peer to peer, jadi ya tanpa biaya juga. Dan kalian cukup klik aja di deskripsi video ini, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, dan banyak juga beberapa airdrop yang bisa kalian dapatkan. Cukup klik aja di deskripsi video ini. Dan enaknya lagi, dia nggak ada namanya gangguan, maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya sehingga terganggu untuk melakukan take profit atau melakukan pembelian. Ya, lancar aja pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini, sesuai dengan request kalian, Bang, tolong masukkan beberapa aset kripto ini di saat momen sudah masuki kuartal ketiga tahun 2025 ini. Karena kuartal keempat adalah bulan Oktober, November, Desember. Nah, kita lihat aja nih ya. Tapi ingat, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena dikung oleh kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Oke, yang pertama, yes, jelas banget. Itu adalah Ripple atau XRP. XRP menjadi bukan stable coin lagi. Karena di sebelum tahun 2024, ya, sebelum mencapai tertinggi yang lumayan banget gitu ya dari Ripple di tahun kemarin setelah pemilu Amerika Serikat sudah selesai, kemudian pemenangnya si Donald Trump yang mana pro terhadap aset kripto, dan Ripple menjadi salah satu altcoin yang berdampak pemompaannya tersebut. Nah, tapi kita lihat hari ini pemompaan mereka luar biasa banget. Volume perdagangan mereka itu tembus hingga 4 miliar dolar hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Bahkan range-nya itu naik hingga 141% lebih. Jadi ini gila banget ya. Di saat ini mereka banyak melakukan
entry terhadap Ripple. Apakah tanda-tanda buat mencapai di angka 5 atau 8 dolar dari Ripple di tahun ini? Oke, kita tunggu aja nih ya. Ya, selanjutnya adalah form ya. Utility form atau form ini menarik banget perhatian, bahkan menjadi trending topik hampir di beberapa pertukaran ya, termasuk Kraken, kemudian Binance, kemudian di Bitget. Ini salah satu altcoin yang banyak dicari dalam 1 minggu terakhir loh ya. Nggak tahu saya kenapa dia menariknya. Tapi kalau kita lihat market mereka masih di bawah masih di bawah 2 miliar dolar atau di angka 1 miliaran dolar ya. Dan peringkatnya peringkat 63. Saya nggak tahu apa yang menarik dari si 4 ini, tapi dia banyak banget dicari. Apakah dalam waktu dekat ini bakal mencapai puncak tertingginya? Karena kita lihat ya, dia terendahnya itu dari 0,1 dolar dan itu baru terjadi di bulan Februari kemarin. Artinya dia sudah melakukan kill 1 0 ini. Ini benar-benar luar biasa banget ya penumpan dari 4 ini. Kita lihat dalam 1 bulan terakhir naiknya nggak terlalu signifikan, tapi dalam 3 bulan terakhir dia udah naik di atas 240%. Dan next ya, kita tunggu lagi nih ya, karena buat ATH mereka nggak terlalu jauh, hanya 3 dolar. Itu tertingginya itu tanggal 27 Mei kemarin. Makanya ini kita nantikan banget ya gebrakan dari Ford untuk ke angka 5 atau 10 dolar. Nah, kemudian di sini ada Fartcoin. Oke, Fartcoin kayaknya nggak perlu saya jelaskan lagi apa itu Fartcoin. Ini hampir selalu saya masukkan dalam beberapa rekomendasi. Dan ini menarik banget ya. 1 tahun terakhir kalian bisa lihat angkanya banyak banget dan trennya oke banget. Kemudian saya ambil cepat aja Algorand. Ya jelas banget hari ini aja volume pedang mereka naik hingga 100%. Ya, jadi mereka banyak melakukan entry hari ini. Kemudian si PP dan ada juga BGB token. BGB token ini nggak perlu dijelaskan lagi karena dia milik dari Bitget sendiri, dan ini adalah salah satu altcoin yang selalu naik tiap tahunnya, selalu naik. Saya dengan garis bawahi ya, selalu naik. Artinya kalian bisa lihat dalam 1 tahun terakhir aja dia udah naik 287% ya. Kemudian selama dia berdiri ya itu udah naiknya 5.540%. Nah, dibandingkan dengan altcoin lain, BGB token lebih stabil kenaikannya. Bayangkan, yang tadinya harganya 0,05 dolar di tahun 2021, saat ini udah di atas 4 dolaran. Bahkan tertingginya itu terjadi di bulan Desember kemarin, ya di tahun 2024, di angka 8 dolaran. Nah, makanya saya selalu katakan ini adalah satu altcoin yang hampir selalu naik tiap tahunnya. Makanya kayaknya rugi gitu kalau nggak punya BGB token ini. Selanjutnya adalah Shiba Inu. Nggak perlu saya jelaskan lagi. Dia buat KTH-nya itu butuh 4 kali lipat. Bayangkan kalau misalkan kita punya 1 juta aja ya, di sini di Shiba Inu, di saat harganya masih di bawah 0,2 rupiah. Kalau dia tembus ke ATH aja, dia udah kita lihat udah dapat 4 atau 5 juta gitu ya dari Shiba Inu. Makanya masih panjang gitu perjalanan Shiba Inu untuk mencapai puncak tertingginya tersebut. Kemudian ada H-Bar dan Hyperliquid, yang mana Hyperliquid ini termasuk James Wynn aja, dia membantu perkembangan project dari Hyperliquid ini, bahkan menyumbangkan beberapa puluhan juta dolar gitu ya terhadap Hyperliquid. Bahkan kalian bisa nyangka nggak, Hyperliquid hanya di peringkat 100 besar gitu ya. Saat ini sudah memasuki hampir 10 besar, peringkat 11 dengan market cap-nya saat ini 13 miliaran dolar. Wow, gimana nggak menyala banget nih buat Hyperliquid ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena dikuali kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.